Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih kembalikan ruh kita di malam sehingga kita bisa bangun. Dan ketika bangun tadi pun kita kembali berserah diri kepadanya dengan membacakan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami dari mati kami. Dan kepadanya lah kita akan kembali. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau sekalian. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang fikih. Kita akan membahas sedikit tentang beberapa hal menyangkut dengan kurban dan sholat Idul Adha yang insya Allah tahun ini bertepatan pada hari Jumat. Di mana ini kita lihat di media sosial adanya perbedaan pendapat tentang apakah di hari Jumat itu kita masih sholat Jumat atau tidak. Ya tentu berbagai argumen yang disampaikan. Alhamdulillah di antara yang menyampaikan ada yang berilmu. Tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita. Alhamdulillah. Namun barangkali ada juga yang hanya sekedar membaca teks hadis. Teks hadis tadi diterjemahkannya. Diterjemahkannya tadi pun sebagian hanya mengharapkan terjemahan yang sudah ada. Sehingga barangkali ada yang keliru memahami dari teks hadis itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyangkut dengan ibadah kurban, pahalanya, kemudian hewan-hewannya, saya kira itu sudah cukup pengetahuan kita terhadap itu, apa yang harus kita korbankan. Namun ada sedikit yang ingin kami tazkirah, kami ingatkan kepada kita semua, yakni tentang pertama dulu menyangkut dengan adanya kita dengar di tengah-tengah masyarakat kita, mungkin juga melalui media sosial, yakni dilarangnya memotong kuku atau rambut bagi orang yang berkurban. Ini dalilnya jelas, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Apa kata beliau? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an syahrihi wa adfarihi. Jika kalian telah melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah, berarti sejak tanggal 1 Dzulhijjah kemarin, maka hendaklah ia tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya hingga datang hari berkurban. Tidak memotong rambutnya dan kukunya hingga datang hari berkurban. Jemaah yang dimuliakan Allah, hadis ini tentu wajib dipahami oleh orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab. Coba kita lihat kembali kalimatnya yang sudah diterjemah. Hendaklah ia tidak memotong rambutnya
dan kukunya. Rambutnya siapa? Kukunya siapa? Rambutnya orang berkurbankah? Kukunya orang berkurbankah? Atau rambut dan kukunya hewan yang akan dikurban? Ya, karena di sana menggunakan kalimat dhamir, fal yumsik an sya'rih wa azfarihi. Kata Nabi, apabila kamu sudah melihat hilal awal Dzulhijjah dan di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan atau tidak memotong rambutnya dan kuku. Jadi marja' dhamirnya itu kemana? Apakah ke orang atau ke hewan itu yang nggak boleh dipotong kukunya atau rambutnya? Baik, disinilah beda pendapat ulama. Ahli hadis, pakar-pakar bahasa Arab beda pendapat. Apa bedanya? Mayoritas di kalangan mereka, kebanyakan di kalangan mereka, para ulama itu maksudnya ini adalah orang berkorban itu. Jadi kembali mazhab damirnya itu kepada orang yang berkorban. Jadi orang yang berkorban sudah ada niatnya ingin berkorban, maka dia jangan memotong kukunya, jangan memotong rambutnya. Hadis Nabi menunjukkan rambut dulu. Jangan memotong rambutnya dan jangan memotong kukunya orang yang berkorban. Sampai saatnya pemotongan hewan kurban itu dilakukan. Namun sebahagian ulama lagi tidak ke situ, tetapi ke hewan kurban. Selain cara mereka memahami ini juga, pun hubungkannya dengan hadis Nabi yang sering kita dengar, bahwa nanti di hari kiamat hewan kurban itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya, nanti datang satu hari kiamat. Maka oleh karena itu ya jangan potong kukunya, jangan potong rambutnya. Jadi kami sampaikan pada pagi ini kepada kita semuanya, ini ada perbedaan pendapat. Jadi jangan gara-gara itu nanti ada semacam perdebatan di tengah-tengah masyarakat kita atau di antara kita, kamu kenapa potong kuku? Nggak boleh, kamu kan lagi berkurban. Ya mungkin dia pakai pendapat yang kedua, yang membolehkan itu bukan kepada orangnya tetapi kepada hewan itu sendiri. Jadi itu teks hadis dan pemahaman ulama. Nah bagi kita kita kan punya akal juga. Walaupun akal kita cara berpikirnya ya tidak sama dengan ulama kita itu. Karena para ulama kita ini mereka punya ilmu, ya punya dalil-dalil dan pengetahuannya luas. Kita ini seberapalah ilmu kita. Jadi kalau menurut saya supaya lebih aman, lebih tenang, lebih sempurna ibadah kita gabungkan saja dua-dua. Kita pakai pendapat pertama, kita pakai pendapat yang kedua. Pendapat pertama, jangan kita potong rambut kita, jangan kita potong kuku kita. Pendapat kedua, kembalinya kepada hewan. Hewan itu pun jangan juga kita potong rambutnya, jangan juga kita potong kukunya. Jadi dua-duanya kita mengamalkan pemahaman ulama itu. Jadi itu lebih terjaga ya, lebih sempurna nih. Jadi kitanya pun tidak memotong kuku, kitanya pun tidak memotong rambut, hewan kurban yang akan kita potong pun tidak juga kita potong rambutnya dan juga tidak kita potong kukunya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian menyangkut dengan daging hewan kurban. Jadi ini juga ada perbedaan pendapat para ulama tentang masalah daging hewan kurban itu. Daging hewan kurban boleh dimakan atau tidak. Ini perlu juga kita ulang kaji lagi supaya nanti tidak salah kita dalam memahami. Pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, dibolehkan memakan daging hewan kurban yang dikurbankan secara sukarela. Adapun terhadap kurban yang berstatus wajib seperti kurban yang disebabkan nazar atau yang menjadi wajib karena diniatkan untuk itu ketika dibeli, maka haram bagi si pemilik memakan dagingnya. Ini menurut mazhab Hanafi. Jadi kalau hewan kurban itu kurbannya itu kurban yang sunnah, karena kurban itu kan ada dua ya, hukumnya ada sunnah, ada wajib. Kalau hewannya hewan kurban yang sunnah, maka dibolehkan memakan daging hewan kurban itu. Namun apabila hewan kurban itu kurban wajib, apa itu kurban wajib? Kurban yang memang dinazarkannya atau memang sudah diniatkannya ketika awal membeli hewan kurban itu. Jadi jatuhnya dia wajib. Jadi yang kedua ini yang berat ini. Kalau memang nazar itu sudah jelas ya. Itu sudah jelas. Dia nazarkan bahwa ya Allah ya Tuhanku, murahkanlah rezekiku, maka tahun depan aku akan berkurban. Maka dia menjadi wajib ketika rezekinya sudah murah. Yang sekarang agak sulit kita membedakan niat ketika membeli. Lalu masalah lagi, bagaimana dengan kita yang berkurban yang pakai yang kelompok-kelompok ini? Begitu ada kita kelompok 7 orang untuk berkorban, itu kan kita sudah punya niat itu ya untuk berkorban. Kalau tadi disebutkan ketika membeli hewan kurbannya sudah niat kurban pun jatuh wajib, konon sebelum beli pun kita sudah niat kurban. Ini kurban wajib apa kurban sunnah ini? Masalah lagi. Jika jatuhnya kewajib, maka kita nggak boleh makan hewan kurban. Jika sunnah, boleh kita makan hewan kurban. Jadi ini juga dibahas oleh para ulama-ulama kita yang mana yang disebut dengan hewan kurban yang kategori wajib sebagai nazar tadi, atau memang sudah diniatkan di awal pembelian. Jadi amannya tentu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh-jauh hari ini lembu kita sudah dibeli belum ya? Belum ya? Udah. Nah, tapi belum datang kemari ya. Datang kemari. Jadi kita pasang saja niat. Pasang terus niat bahwa dari sekarang baiki niat kita niat bahwa kurban kita itu adalah kurban sunnah, ya, kurban sunnah, supaya kita nanti tidak terlarang untuk memakan hewan kurban. Ya, payah manggil Ustaz membedakan nih. Ya, memang sulit. Saya sendiri merasa sulit membedakan mana yang disebut wajib karena sudah diniatkan waktu membeli dengan yang tidak. Karena memang kita beli sudah niat kita memang mau berkorban kan.
Kalau tidak niat kita berkorban, untuk apa kita beli lembu sebesar itu? Memenuhi syarat. Jadi agak-agak susah memang membedakan antara yang antara kurban yang wajib tadi dengan kurban yang sunnah. Jadi ada cara aman. Tadi kita kan cari aman tadi dari yang memotong kuku tadi. Sudah ada amannya, mudah. Ada sebenarnya titik aman. Ini tawaran saya. Dalam kita berkorban ini, kita kan kelompok itu. Ada berapa itu yang kelompok itu? Ada 4 apa 5. Jadi apakah jatuh wajib apa tidak kurban ini? Titik amannya adalah saling memberi aja. Saling memberi. Cuman panitia yang susah memisahkan dagingnya. Lembu ini punya siapa? A, B, C, D, E, F, G. 7 orang. Nah, yang ini H, I, J, K, L seterusnya 7 orang juga. Mereka kan ingin juga ini makan daging hewan kurban. Yang orang ini juga ingin makan daging hewan kurban. Cuman dia takut kalau kurbannya yang dimakannya ini kurban saya sunnah apa wajib. Ini pun begitu, kurban saya ini sunnah apa wajib. Ya gini aja, silang. Daging ini sebahagian berikan kepada orang ini, daging ini berikan kepada orang ini. Kenapa? A, B, C sampai G tadi tidak memakan hewan kurbannya sendiri, tapi dia juga dapat kurban dari daging hewan kurban saudara. Yang ini juga mendapatkan. Tapi ini yang susah amat ini panitia. Panitia. Agak susah, ini gimana memisahkannya? Tapi sebenarnya kalau mau bisa. Ditugaskan berapa orang? Ini lembunya siapa? Si Banianu. Jadi duluan diambil. Kira-kira berapa kilo taksirannya? Sekilo satu orang. Udah ambil dulu sekilo. Berarti 7 orang 7 kilo. Masukkan di satu tempat, kasih merek. Kurban Cipolan. Nanti waktu ngasih disilang. Jadi itu lebih aman. Lebih aman. Walaupun saya tidak mengatakan nggak boleh seperti yang kita lakukan selama ini, nggak berani juga saya mengatakan itu nggak boleh. Tapi rasanya memang kita khawatir jika di dalam itu ada yang jatuh kurbannya itu menjadi kurban yang wajib. Kalau kurban sunnah nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kurban yang wajib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daging hewan kurban ini juga di masyarakat ini. Tapi katanya hewan kurban ini tidak boleh disimpan. Tidak boleh disimpan lebih daripada sekali makan. Ada yang bilang nggak boleh disimpan sampai lebih 3 hari. Nah, jadi ada hadis Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata beliau? Kuntu nahaitukum an idkhami luhumil adhahi fawqa thalasin min ajlid dafah. Faqad ja'allahu bis-sa'ati fadakhiru ma badalakum. Dahulu aku melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari dikarenakan adanya dhafah. Tapi sekarang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelapangan sehingga kalian boleh menyimpan daging tersebut sekehendak kalian. Jadi awalnya memang dilarang, tapi akhirnya diperbolehkan. Ini harus kita pahami lagi nih Pak. Daging hewan kurban kita. Saya yang berkorban. Umpamanya ini kurban pribadi ini. Ya. Nah, sunnahnya itu kalau kurban sunnah ini bukan kurban wajib kan dimakan lah sebahagian oleh orang yang berkorban itu dimakannya. Jadi hewan kurbannya itu jangan disimpan lebih daripada 3 hari. Jadi ambil secukupnya dimakan.
Nah, bagaimana kalau seseorang dia tidak berkurban atau dia berkorban, daging korban, bagian korban dia hanya 1 kilo, ya sehari selesai, habis, paling besoknya. Cuman dia ada tambahan dapat hewan kurban kasih orang. Dari masjid sini dia dapat, dari masjid sana pun dikasih orang, tetangganya juga berkorban ngasih, akhirnya kumpul 5 kilo, kan habis 2 hari. Ini boleh nggak disimpan? Ya silakan. Karena yang disimpan dia itu bukan kurbannya, bukan kurbannya yang tidak dibagikannya. Yang kata Rasul itu jangan disimpan lama itu kurbannya sendiri, disimpannya ada, bagikannya tidak. Nah, ini kan bukan kurban dia, kurban daging yang dikasih oleh orang lain. Itu tidak apa-apa disimpan. Disimpan di kulkas. Mungkin dia nggak bisa makan daging secara terus menerus 2-3 hari, makannya sedikit dulu, kemudian selebihnya disimpannya 3 hari kemudian dimasaknya, ada lagi di kulkas 5 hari kemudian baru dimasak. Tidak masalah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu juga kita ingatkan kepada panitia, karena kita di sini juga sebagian panitia ya. Supaya nanti kita tidak berdosa bahwa seluruh dari kurban itu ya selain yang najis-najis itu kan semuanya dibagikan. Saya salut selama ini alhamdulillah sampai dengan itu usus-ususnya pun yang layak dimakan itu kan biasa kita bersihkan ya. Kita bawa ke sungai, kita potong-potong sampai kepada anduk-anduk laulah-laulah. Nah, ini kita potong-potong dibagi-bagikan alhamdulillah. Cuman ada yang selama ini saya perhatikan enggak dibagi. Itu panitia salah. Harus saya sampaikan. Kulit kambing. Kenapa enggak dibagi? Bukankah kambing itu juga kurban? Apa bedanya dengan sapi? Kulit sapi, kulit kambing ya dipotong-potong begitu. Perkara nanti sampai di rumahnya enggak mau dia masak, ternyata dibuangnya juga, ya sudah itu sudah menjadi hak bagi orang yang menerima. Tapi kita sebagai pengorban udah kita bagi-bagi. Kalau umpamanya panitia agak susah dia mungkin memotong-motongnya, nggak apa-apa, permisi kepada panitia. Mohon maaf ya panitia, ini kulit kambing saya ini saya potong-potong ya. Potong-potong sendiri, dibagi-bagikan. Walaupun tidak mesti dibagi segini-segini, harus dapat semuanya enggak. Yang penting terbagi. Tahun kemarin saya enggak tahu, ini tahun baru terbagi kulit kambing. Pindah kohok, kulit lembu itu, mau. Jadi tahunan kita pumbah nih. Saran saya ya, supaya kurban kita ini lebih sempurna. Maksud saya itu ya, supaya kurban kita ini sempurna. Itu Rasul yang memerintahkan itu, bukan ulama. Rasul yang memerintahkan, kulitnya pun dibagikan. Jadi kulit kambing juga dipotong-potong, dibagi-bagi. Kemudian terakhir menyangkut dengan masalah kurban ini, yakni ini kan hari Jumat ya, hari raya. Ini kita potong hari Jumat, hari Sabtu. Ya, ini pahit, tepat saya sampaikan. Saya yakin yang saya sampaikan ini kita nggak setuju panitia, tapi kewajiban saya menyampaikannya. Kalau nggak saya sampaikan, saya yang berdosa. Bolehkah kita potong hari Sabtu? Jawabannya boleh. Jangankan Sabtu, hari Minggu juga boleh dipotong. Hari Senin juga boleh dipotong. Tapi mari Bapak, apa kata Nabi? Ini saya sampaikan kata Nabi. Saya buka dalilnya supaya nanti jangan nanti salah. Ya. Biar saya buka. Ini sudah yang saya sampaikan dalil ini. Ma'amila ibnu Adam yauman nahari amalan ahabbu ila Allah ta'ala min iraqid dami innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa dhalafiha wa ash'ariha wa iddama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsa.
Tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban. Pada hari raya kurban, hari nahar. Hari nahar itu hari apa? Tanggal 10 Zulhijjah. Nabi tidak menyebutnya hari raya dan hari tasyrik. Sabtu, Minggu, Senin hari tasyrik. Hari nahar itu ya hari Jumat kalau tahun ini. Tidak ada amal yang dicintai Allah bagi manusia ini pada hari raya itu lebih dicintai Allah dari meneteskan darah kurban. Meneteskan darah kurban. Hari apa? Hari nahar. Bukan hari tasyrik. Boleh hari tasyrik? Jawabannya boleh. Afdalnya kan? Hari nahar. Ya. Nah, kita kiaskan dengan sholat. Ya. Asar sekarang jam berapa? Jam 4 kurang ya. Jam 4 kurang. Boleh enggak kita sholat zuhur jam 3? Jawabannya boleh. Setengah 4? Masih boleh. Tapi afdalkah? Afdalkah dia? Tidak. Afdalnya kapan? Awal waktu. Itu salat. Bolehkah kita berkorban di hari tasyrik? Kalau tahun ini Sabtu, Minggu, Senin. Boleh. Jawabannya boleh. Tapi afdalnya kapan? Hari nahar. Artinya pahala yang disebut Nabi tadi adalah di hari nahar, bukan hari tasyrik. Pahala yang disebut Nabi tadi adalah di hari nahar, bukan di hari tasyrik. Karena langsung kalimatnya Yauman Nahri, hari nahar. Ulama sepakat hari nahar itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu kenapa pertimbangan sebahagian kita, sebahagian ya, nggak semuanya. Nanti banyak juga yang potong hari Jumat itu. Kalau di kampung-kampung mereka nggak peduli, potong pasti. Apa pertimbangan kita? Kenapa kita potong hari Sabtu? Pertimbangan panitia, itu kan? Repot. Nanti sholat Jumat. Kita kembali kepada hadis Nabi tentang sholat Jumat di hari raya itu. Kan orang yang merasa susah, orang yang merasa sulit tidak sholat Jumat di hari Jumat itu kan boleh. Walaupun ada juga orang memahaminya pokoknya kalau sudah sholat hari raya di hari Jumat maka tidak ada lagi Jumat. Ada orang memahami gitu kan? Kalau hari raya jatuh pada hari Jumat maka tidak ada lagi sholat Jumat, sudah terwakili oleh sholat hari raya. Tapi nggak seperti itu tekniknya. Karena Rasulullah berkata dalam hadisnya itu, ya siapa yang karena hari ini kata Nabi kita sudah berkumpul hari raya Idul Adha, maka siapa yang merasa susah untuk melaksanakan sholat Jumat yang situ tidak jauh, maka kami tetap sholat Jumat kata Nabi. Tapi bagi kalian yang jauh-jauh sana sulit untuk kumpul 2 kali karena zaman dulu nggak seperti sekarang. Ya tadi barangkali itu kan bisa diatur. Itu tergantung kepada panitia. Oh jam sekian kita break. Nah, jam 12 kita break. Dulu motong-motongnya tugaskan beberapa orang ibu-ibu yang bisa kita percaya siap. Bu, kamu jaga ini daging kurban ini supaya jangan jalan sendiri. Nah, siap sholat, udah panitia kerjakan lagi. Itu lebih afdal. Tapi kalaupun sudah kita putuskan hari Sabtu, ya nggak ada apa-apa sih, sahnya sah. Tapi afdaliyahnya tadi kurang. Demikian barangkali yang ingin kami sampaikan pada subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun waktunya agak terlalu panjang daripada biasanya karena memang panjang pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.